Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Untuk kali ini saya mau mencoba membicarakan kepada kita tentang aborsi. Apa itu aborsi? Apakah aborsi diperbolehkan di dalam ajaran iman Kristen? Dan bagaimana dengan etika Kristen apabila ada hal-hal tertentu? Apakah aborsi masih bisa dilakukan atau tidak? Misalnya ada kasus begini. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada teman dia menghamili pacarnya di luar nikah dan terjadi kehamilan dan mereka berencana untuk aborsi. Jadi aborsi itu adalah menggugurkan kandungan. Apakah itu boleh dilakukan atau tidak? Saya katakan bagaimanapun juga keadaannya, aborsi tidak boleh dilakukan untuk kasus dan keadaan seperti ini. Ya, jadi ada kehamilan di luar nikah. Beberapa pandangan, beberapa pertimbangan tentang malulah, tentang kehamilan di luar nikah, atau tentang belum siap untuk memenuhi kebutuhan anak yang akan lahir nanti. Dalam alasan-alasan yang seperti ini, saya katakan itu tidak boleh. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa aborsi adalah pengguguran atau pembunuhan anak yang ada di dalam rahim seorang perempuan. Jadi ini juga adalah suatu tindakan yang tidak diizinkan oleh Allah karena ini adalah pembunuhan yang sadis malah ya. Jadi nanti bisa dilihat, dicek secara hukum bagaimana pengertian tentang aborsi. Ini konsep dan pengertian dasarnya adalah menggugurkan atau menghancurkan janin yang ada di dalam kandungan seorang perempuan. Sesungguhnya ketika sel sperma bertemu dengan ovum di dalam perut seorang perempuan, di dalam tubuh seorang perempuan, disitulah telah terjadi kehidupan. Jadi kehidupan bukan hanya setelah lahir, tapi kehidupan itu telah terjadi pada masa pembuah, setelah terjadi pembuahan di dalam rahim seorang perempuan. Ya, saya coba bacakan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa sejak aku di dalam kandungan ibuku, aku sudah hidup, engkaulah Allahku. Ya, Mazmur 22 ayat yang ke-11. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Jadi menunjukkan bahwa pemazmur ini dia sudah hidup di dalam kandungan ibunya. Demikian juga Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi sejak dari dalam kandungan, yang lebih-lebih lagi kita baca ketika Maria mengunjungi Elisabet, Lukas ayat yang pertama ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ini kata Elisabet kepada Maria. Elisabet adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Ketika Maria ibu Yesus datang menyampaikan salam kepada Elisabet ibu Yohanes Pembaptis, anak di dalam rahim yaitu Yohanes Pembaptis itu melonjak kegirangan. Ini menunjukkan dia hidup. Jadi ayat-ayat yang saya bacakan tadi pembuktian bahwa seorang manusia hidup di dalam kandungan ibunya, maka ia tidak boleh digugurkan. Ini tidak boleh diaborsi. Inilah kebenaran Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita. Tetapi mungkin ada kasus tertentu berdasarkan pertimbangan medis, berdasarkan pertimbangan dokter, berdasarkan pertimbangan dari rumah sakit, bahwa apabila kelahiran ini dibiarkan terjadi secara normal, apabila anak ini dibiarkan lahir, maka ada nyawa ibu yang sedang terancam. Disinilah kita mendapatkan suatu pilihan yang sulit. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau bisa dihindari, dua-duanya harus diusahakan supaya selamat. Kalau salah satu harus dibiarkan tidak selamat, maka inilah yang bisa kita terima, bahwa anak boleh diaborsi.
dalam hal-hal seperti ini pun kita memohon hikmat Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan supaya jangan terjadi pada diri kita, supaya jangan terjadi pada keluarga kita, supaya jangan terjadi pada kerabat kita, supaya jangan terjadi pada seorang pun juga. Mengapa? Karena ini pilihan yang sulit. Masakah anak harus digugurkan, harus dibunuh demi menyelamatkan seorang ibu? Ini menyakitkan. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan bahwa memang dalam hal ini harus bisa diterima bahwa anak boleh diaborsi dengan pertimbangan medis seperti tadi. Bahwa ibu sedang terancam apabila anak dibiarkan lahir normal atau apabila anak harus diselamatkan. Dipilih salah satu, maka saya mau katakan bahwa aborsi hal yang mungkin menjadi pilihan terakhir. Bapak Ibu, kita terus berdoa memohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, sejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu.